'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional atau functional finance adalah kebijakan penggunaan anggaran yang berfokus pada tujuan ekonomi makro tanpa terlalu fokus pada keseimbangan anggaran. Ciri-ciri dari kebijakan ini antara lain: pertama, dalam penggunaan anggaran berfokus pada fungsi dan bukan pada defisit atau surplus. Kedua, pemerintah aktif mengatur pengeluaran dan pendapatan. Ketiga, bersifat responsif dan adaptif terhadap kondisi ekonomi. Berikut beberapa kelebihan dari functional finance. Pertama adalah fleksibilitas. Pemerintah fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai kondisi ekonomi, seperti menaikkan belanja saat ekonomi lesu dan menurunkan belanja saat inflasi. Kedua, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena pada kebijakan ini, pemerintah fokus untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas negara. Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, adalah ketergantungan pada pemerintah. Dikarenakan fokus pada tindakan pemerintah, maka bisa saja kebijakan terpengaruh oleh politik. Yang kedua adalah resiko inefisiensi, di mana terdapat resiko pemborosan bahkan hingga akumulasi hutang jika pengeluaran dilakukan hingga defisit. Juga inflasi jika tingkat produksi tidak dapat mengimbangi pengeluaran pemerintah. Berikut beberapa contoh penerapan functional finance di Indonesia. Pertama adalah program padat karya tunai atau PKT, yang adalah program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya desa miskin dan marginal, melalui pembangunan infrastruktur dengan menyerap tenaga kerja lokal untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang kedua adalah bantuan langsung tunai atau BLT, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa tunai secara langsung guna meringankan beban ekonomi. Lalu ketiga ada pembangunan infrastruktur negara, yaitu membangun fasilitas-fasilitas untuk memudahkan aktivitas ekonomi, sehingga mendorong produktivitas dan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan di mana jumlah pendapatan negara sama dengan jumlah pengeluaran negara dalam satu periode anggaran. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari defisit atau surplus anggaran. Ada pula ciri-cirinya, yaitu tidak ada defisit atau surplus dalam anggaran. Lalu yang kedua, disusun secara hati-hati agar setiap rencana belanja memiliki sumber dana yang jelas. Yang ketiga, konsisten dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Dan yang terakhir, digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Kebijakan anggaran seimbang juga memiliki kelebihan. Yang pertama, untuk menghindari utang negara yang berlebihan. Yang kedua, menunjukkan disiplin dalam pengelolaan keuangan negara. Lalu yang ketiga, membantu menjaga stabilitas ekonomi makro. Selain itu, kebijakan anggaran seimbang juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kurangnya fleksibel dalam situasi darurat atau krisis ekonomi. Yang kedua, dapat menghambat pembangunan jika penerimaan negara terbatas. Dan yang ketiga, tidak mendorong pertumbuhan ekonomi aktif melalui belanja pemerintah. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, Indonesia pernah menerapkan kebijakan anggaran seimbang pada masa Orde Baru, di mana setiap rencana belanja disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia. Yang kedua, negara-negara seperti Jerman dan Swiss memiliki aturan hukum untuk menjaga keseimbangan anggaran dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, dalam situasi damai dan stabil, kebijakan ini sering digunakan untuk membangun kepercayaan investor dan menjaga inflasi tetap terkendali.